Shalom, saudara dan saudari. Ini ada suatu peringatan dari Yahweh, Elohim kita, yaitu dalam kitab Hosea bab 4 ayat 6 versi ILT 3. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imamku. Saudara dan saudari, Yahweh mau memberi pengetahuan kepada kita, yaitu siapakah nama sebenar Juru Selamat kita. Menurut kitab suci asli dalam bahasa Ibrani Hebrew, pengetahuan ini wajib kita pelajari, sebab iman kita berakar dari pemberitaan Injilnya. Makanya, siapakah nama aslinya? Saudara dan saudari, berdasarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 2, segala sesuatu diciptakan oleh Firman, dan ayat 14, firman itu menjadi manusia, dan ayat 12, barang siapa yang menerimanya akan diberikan otoritas menjadi anak-anak Elohim. Siapakah dia Mesias ini, saudara dan saudari? Berdasarkan segala bukti yang ada, ternyata nama asli Sang Juru Selamat kita ialah Yeshua. Yeshua adalah namanya, pengharapan Yeshua dari Yahweh, yaitu Yeshua. Manusia menunggu Yeshua, keselamatan dari Yahweh, yaitu Yeshua kita. Yeshua berarti Yeshua dari Yahweh, artinya keselamatan dari Yahweh. Nama Yeshua diucapkan sebagai Yushu, Yesoa. Saudara dan saudari, dalam buku Strong's Concordance 344, Beresit Kejadian bab 49 ayat 18, versi ILT 3, terhadap keselamatanmu, ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Nama lengkapnya ialah Yeshua ben Yosef. Yeshua, anak domba, menanggung semua dosa kita. Saudara dan saudari, berikut adalah pengakuan Yeshua mengenai dirinya. Siapakah dia sebenarnya? 1. Yeshua mengakui dia datang dalam nama Bapa. Yohanes bab 5 ayat 43 versi ELT 3. Aku telah datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Saudara dan saudari, siapakah nama Bapanya di sorga? Sebab nama Bapa ada dalam nama Juru Selamat ini. Saudara dan saudari, nama Bapa di sorga ialah Yahweh. Menurut kitab Keluaran bab 3 ayat 15, Elohim akui itulah namanya selama-lamanya, dan pengingat turun-temurun. Makanya maksud percakapan Yeshua, aku datang dalam nama Bapa, bukti suatu pengakuan ada nama Bapa ya dalam namanya. Pengakuan Yeshua bahwa dia datang dalam nama Bapa menjelaskan bukan saja dia membawa kabar baik dari Elohim Yahweh, tetapi juga membawa nama khusus untuknya sebagai satu pengesahan bahwa Bapa di sorgalah yang utus dia ke bumi, dan akui bahwa dia dan Bapa adalah Ehad satu. Yeshua mengakui bahwa dia adalah Elohim. Yohanes bab 10 ayat 39 ILT 3. Oleh karena itu, mereka berusaha menangkap dia lagi, tetapi dia meluputkan diri dari tangan mereka. Ini buktinya Yeshua telah nyatakan segala pekerjaannya adalah pekerjaan Bapa di sorga juga. Keberadaan namanya juga yang ada nama Bapa. Dia adalah Elohim. 2. Yeshua mengaku bahwa dia datang atas nama dan otoritas Bapanya. Jika Hamasiak datang dalam nama Bapa, maka sebaiknya kita mencari tahu siapa nama Bapa itu. Hamasiak tidak datang untuk menetapkan nama Latin atau Yunani kafir. Dia tidak datang dalam nama Yesus atau Tuhan Allah, tetapi dia datang dalam nama dan otoritas Bapanya. Makanya, namanya bukan hasil buatan manusia atau hasil karangan para penterjemah kitab suci, tetapi Bapa di sorgalah beri arahan kepada malaikat Gibril turun ke bumi untuk memberitahu kepada Maria dan Yusuf
bahwa anak bayi yang bakal dia lahirkan itu haruslah dinamakan Yahshua, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini yang tercatat dalam Injil Matius, yang asli dalam bahasa Ibrani, bab 1, ayat ke-21. Injil asli ini telah ditemui dan masih disimpan sampai hari ini. Artinya, genaplah nubuatan dalam kitab Kejadian, bab 49, ayat 18, versi ILT 3, terhadap keselamatan, atau Yeshuamu, ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Ayat ini jelaskan, Yahshua adalah Yeshua, dari Yahweh. Oleh itu nama Mesias yang benar ialah Yahshua. Saudara dan saudari, istilah yaitu artinya Yahweh dan Shua itu artinya keselamatan. Maksud Yahshua itu ialah Yahweh, adalah keselamatan. Saudara dan saudari, dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 11 versi Il-3, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Oleh itu adalah tepat jika nama Yahshua ini membawa suatu arti Yahweh adalah juru selamat. 3. Elohim Yahweh juga sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan nama Dia di atas segala nama. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 ILT 3. Dan keselamatan tidak ada pada siapa pun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Saudara dan saudari, kalau tiada nama lain lagi yang pernah diberikan kepada manusia itu oleh Yahweh, yang oleh nama itu kita diselamatkan, maka seharusnya kita menyebut semula namanya yang benar itu, yaitu Yahshua dalam pujian dan penyembahan kita. Saudara dan saudari, ayat firman tadi sudah menjelaskan bahwa nama Yahshua adalah pemberian dari Bapa di sorga kepada putranya. Oleh sebab itu nama Yahshua sangat berkuasa dan hanya melalui nama ini manusia terselamat dari kekuasaan roh-roh kegelapan. Dengan berdoa sungguh-sungguh, berseru, menyebut nama Yahshua dalam doa kita, tetap saja dikabulkan sebab kita berdoa menurut kehendak Bapa di sorga. Yohanes bab 14 ayat 13-14 ILT 3. Dan apa saja yang akan kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara dan saudari, kenapa kita wajib sebut nama Yahshua dalam doa kita? Sebab namanya adalah pemberian dari Bapa di sorga. Di dalamnya ada nama Bapa, yaitu Yahweh. Oleh itu, nama Yahshua adalah nama Mesias yang benar. 4. Nama Yahshua ada hubung kait dengan nama Bapa di sorga, yaitu Yahweh. Bapa sorgawi telah mengutus putranya ke bumi untuk membebaskan manusia daripada ikatan dosa, dan sudah pastinya Ia memberikan satu nama pribadi khusus untuk Mesias. Dia tak memberi nama yang asing dan tidak dikenali oleh umatnya. Elohim Yahweh memberikan nama yang biasa dipakai oleh umatnya yang ada terselit namanya dalam nama tersebut seperti Yahezkiel, Yesaya, Yahoshua, Joshua, Yeremia, dan sebagainya. Saudara dan saudari, berikut adalah beberapa petikan ayat firman Yahweh yang memberi alasan utama mengapa Yahweh memberikan nama yang teramat berkuasa atas segala nama manusia di bumi ini dan seluruh alam semesta ini. A. Yohanes bab 1 ayat 18 ILT 3. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, Dia Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. B. Yohanes bab 5 ayat 37 ILT 3. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Dia sendiri telah bersaksi tentang aku. Kamu bahkan belum pernah mendengar suaranya ataupun melihat wujudnya. C. Yohanes bab 5
ayat 43, ILT 3. Aku telah datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. D. Yohanes bab 17, ayat 25 ILT 3. Ya Bapa yang benar, dunia bahkan tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku. Yohanes bab 17, ayat 26, ILT 3. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang dengannya Engkau telah mengasihiku dapat berada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kisah Para Rasul bab 10, ayat 43 ILT 3. Bagi Dialah semua nabi bersaksi bahwa melalui namanya setiap orang yang percaya kepadanya telah menerima penghapusan dosa. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 ILT 3. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Saudara dan saudari, Maria dan Yusuf adalah orang Israel dan bertutur dalam bahasa Ibrani. Menurut catatan dari ahli sejarah, Israel bernama Josephus, umat Israel majority berbahasa Ibrani. Malaikat Gibril telah diutus oleh Yahweh berjumpa dengan Yusuf melalui mimpi dan berbicara dengannya menggunakan bahasa Ibrani. Mari kita baca Injil Matius bab 1 ayat 20 B hingga ayat ke-21. Yusuf anak Daud, jangan takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas bab 1 ayat 30 ILT 3. Dan malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Lukas bab 1 ayat 31 ILT 3. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Malaikat Gibril tidak menyebut Jesus, Yesus, Isus, Yesus atau Isa, Yeshua atau sebagainya, tetapi dia menyebut nama Mesias dalam bahasa Ibrani Hebrew, yaitu Yeshua, artinya Yahweh adalah keselamatan, atau Yahweh is salvation, atau Yahweh is Yeshua. Kewujudan nama Yeshua disokong oleh bukti-bukti kukuh dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam kitab suci menyatakan nama Mesias yang benar ialah Yeshua. Kitab suci bahasa Inggris King James versi 1 telah transliterasi Yehoshua kepada Joshua. Siapakah dia Yehoshua? Dalam Perjanjian Lama, kita mesti buat kajian sebab nama Mesias ada kaitan dengan nama Yehoshua. Dalam Perjanjian Lama, kajian dapat membuktikan bahwa nama asal Yehoshua yang dipanggil Joshua dalam kitab suci King James ialah Yehoshua, bukan Yehoshua. Menurut kajian dan laporan dari buku The Interpreter's Dictionary, volume 3, halaman 505, melaporkan bahwa ada penterjemah kitab suci sejak dari abad pertama hanya berpandu kepada kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, dikenali Septuaginta, bukan berpandu kepada kitab suci Tanakh dalam bahasa Ibrani. Sebagai akibatnya banyak terjemahan mereka kurang tepat. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, wujud suatu situasi di mana umat Israel cenderung gabungkan nama mereka dengan sesembahan mereka, yaitu contohnya Yeremia, Elia, Yesaya, Yehezekiel, Yehoshua, Zefania, Zechariah, Obadiah, Ahaziah, Hezekiah, Amaziah,
Azaria, dan sebagainya. Artinya nama Mesias, Yahshua, adalah nama pribadi hasil gabungan nama pribadi Yahweh, singkatan Ya atau Yodeh, dengan Yeshua atau Sin Ain, membawa arti keselamatan. Rujukan, The Hebrew English Lexicon of the Old Testament, by Brown, Driver and D. Briggs, halaman ke-221. Saudara dan saudari, kita bahas asal-usul mengapa Yahoshua, nama pemimpin umat Israel yang dikenali Joshua, ejaan namanya berubah menjadi Yehoshua. Kita wajib siasat, sebab perubahan ejaan inilah yang menjadi sebab utama munculnya nama-nama palsu untuk Hamashiach. Ahli Taurat Masoretik Yahudi telah membuat aturan buatan manusia, yaitu menukar vokal pa kepada e, pononya untuk elat, menyebut nama Elohim, Yah, yang dianggap terlalu suci untuk disebut. Akibatnya, Yah dalam tetragramatan Yahweh bertukar menjadi Saudara dan saudari, hal ini berlaku setelah para tawanan Israel kembali dari pembuangan ke kota Yerusalem sekitar 310–199 sebelum Masehi. Menurut catatan dari 1. The Encyclopedia Britannica Anichea, volume 23, halaman ke-867. 2. The Jewish Encyclopedia, volume 9, halaman 162–163. Huruf vokal I diletakkan di antara abjad Y dan H dalam nama singkatan Yahweh, iaitu Yah jadi Yeh. Maka nama-nama pribadi dalam Perjanjian Lama pun turut berubah juga. Contohnya, Yehoshua Joshua, nama seorang pemimpin umat Israel, berubah jadi Yehoshua. Sejak dari saat itu, mulailah orang Yahudi mengeja nama Yahshua menjadi Yeshua. Buku rujukan, buku Strong's Numbers in the Concordance dengan Kamus Yunani Hebrew, telah mengeja nama Yahshua dengan abjad E. Sebutannya Yehoshua atau Yehoshu. Dari Po T 3068 O T 3067 O T 3091 menjelaskan pemindahan vokal A kepada vokal I telah melahirkan nama seperti Yehovah, Saif, Yehoshua yang ejaan asalnya Yahoshua ditransliterasi ke bahasa Inggris jadi Joshua, seorang pemimpin umat Israel yang terkenal. Buku The Encyclopedia Judaica, volume 2, halaman 805, telah memberi kita pengetahuan tambahan mengenai ejaan Joshua, asal dari nama Yehoshua, seorang pemimpin umat Israel yang terkenal. Ejaannya dalam bahasa Ibrani ialah Yod, Hei, Wo, Shin, Ayin. Ditransliterasi jadi Yehoshua. Dikatakan juga nama Mesias, pemberian daripada Bapa. Di sorga itu ada persamaan dengan nama Yehoshua, seorang pemimpin umat Israel bertanggung jawab membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dinyatakan nama Joshua terbina dari nama Yah, nama singkatan tetragrammaton dengan sebutan Yod He Vav I Yahweh. Saudara dan saudari, setiap kali kita terjumpa nama Joshua dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah nama Mesias kita, Yahshua. Artinya Joshua dalam bahasa Ibrani ialah Yahshua. Yahweh is salvation. Nama Joshua adalah hasil transliterasi yang paling dekat dengan nama Yahshua, hanya salah penyebutan oleh mereka yang berbahasa Inggeris moden. Masa Bible King James ditulis, abjad Y belum wujud. Oleh itu, huruf konsonan J telah dipakai untuk sebutan Y, maka ditulislah nama Joshua tetapi bunyi sebutannya Yahshua. Berpandukan tata bahasa Inggris kuno, nama Joshua tercatat dalam Bible King James edisi pertama. Saudara dan saudari, setelah ada abjad Y dalam bahasa Inggris, huruf J dalam nama Joshua tidak digantikan kepada abjad Y. Akibatnya, ejaan nama Joshua kekal
sampai hari ini. Saudara dan saudari, perlu diingati, setiap kali kita terjumpa nama Joshua dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itulah nama Mesias kita dalam bahasa Ibrani, Yahshua. Nama ini yang dipilih oleh Bapa di sorga untuk nama putranya, nama Yahshua, wujud dalam kitab suci. Saudara dan saudari, siapakah dia? Yesus. Siapakah dia? Yesus. Siapakah dia? Yesus. Siapakah dia? Yeshua. Siapakah dia? Yeshua. Siapakah dia? Yeshua. Saudara dan saudari, kali ini kita bincang secara ringkas saja asal-usul kemunculan nama-nama tersebut. Saya akan bincang lebih detail pada terbitan video yang akan datang. Pertamanya, nama Hamashiach yang benar ialah Yahshua, tertulis dalam Perjanjian Baru yang asli dalam bahasa Ibrani. Keduanya, nama Yahshua diubah ejaannya dari Yahshua ke Yeshua oleh para imam untuk elak nama yang kudus disebut. Ketiganya, Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani telah diterjemah ke bahasa Aram dan mereka merujuk kepada nama Hamashiach yang telah diubah ejaannya. Maka muncullah nama Yeshua tetapi sebutannya masih Yahshua sama dengan sebutan nama aslinya, Yahshua. Keempatnya, bila Perjanjian Baru Ibrani diterjemah ke bahasa Yunani, mereka rujuk nama Yehashua yang telah diubah itu. Maka itu ditransliterasilah Yehashua, muncullah Yesus. Kelimanya, dari Yunani, Yesus, ditransliterasi ke Latin, Iesus. Keenamnya, nama Yesus bahasa Latin dipakai dalam Bible, King James dan tapi bila wujud abjad J dalam bahasa Inggris, maka abjad Latin I ditukar jati J, muncullah Jesus. Nama ini terus dikekalkan sampai hari ini. Ketujuhnya, sangat jelas nama Hamashiach bukanlah Yesus yang terkenal hari ini. Sudah tiada kaitan dengan Yeshua. Nama Yesus yang kini disebut dengan bunyi Jesus atau Jesus atau Yesus hari ini tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Kelapanya, bahasa Yunani Yesus masih ada kaitan dengan Yeshua, sebab I itu bunyi sebutannya ialah Yahweh, tapi kata Os hanyalah menunjukkan maskulin nominatif tunggal pengakhiran S. Demikian juga dengan nama Yahshua dalam bahasa Latin Yesus masih ada kaitan dengan Yahshua bunyi sebutan ialah Yah, artinya Yahweh, malangnya Jesus, tiada erti dalam bahasa Ibrani. Saudara dan saudari, istilah Yeshua adalah bahasa Aram untuk nama Yehoshua, seorang pemimpin umat Israel yang telah dilantik oleh Mus memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nama aslinya ialah Yahoshua tetapi telah ditukar ejaannya kepada Yehoshua. Nama Yahoshua telah ditukar ejaannya dari Yahoshua kepada Yehoshua. Dari Yehoshua ditransliteralisasi ke bahasa Aram maka jadilah Yeshua yang berarti keselamatan. Nama singkatan Yahweh yaitu telah terhapus dari istilah Yeshua. Menurut ulasan Strong's Hebrew Dictionary H3050 dan 3442 menyatakan Yeshua bunyi sebutannya yang betul ialah Yeshua. Yeshua adalah sebutan yang betul memulihkan nama suci. Ini adalah transliterasi yang betul. Dengan kejayaan memulihkan namanya sebenar, Mesias Hamashiach, barulah mata kita dapat melihat message yang sebenar. Dalam Perjanjian Baru, ada usaha muslihat dapat dilihat di sebalik pemakaian nama palsu yang kononnya nama sebenar Mesias. Marilah renungi beberapa petikan ayat firman. 1. Filipi bab 2 ayat 10-11, ILT 3. Supaya di dalam nama Yahshua, setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yahshua Hamashiach
adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. 2 Yohanes bab 17 ayat 2 ILT 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya otoritas atas semua manusia, yaitu semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dia telah memberikan hidup kekal kepada mereka. 3 Kisah Para Rasul bab 2 ayat ke-21. Dan terlaksanalah kelak bahwa sesiapa yang menyeru nama Tuhan Yeshua akan diselamatkan. 4 Ibrani bab 13 ayat 15. Oleh itu melaluinya, marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban, yaitu pujian kepada Yahweh sebagai buah-buahan hasil bibir kita, sambil bersyukur kepada namanya. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulannya, ada beberapa hal kita perlu ambil perhatian, yaitu Pertamanya, dalam De Encyclopedia Britannica, volume 23, halaman 867, jelaskan para imam Masoret ubah nama Yahushua Joshua menjadi Yehoshua atas alasan tradisi, mengelak terucap Yah nama, singkatan Yahweh yang Maha Kudus, yaitu Yah. Keduanya, istilah Yeshua bahasa Aram bagi nama Yehoshua yang dikenali Joshua dalam bahasa Inggris. Yeshua artinya ialah keselamatan, tetapi menurut buku Kamus Hebrew Strong E3442, bunyi sebutan Yeshua ialah Yeshua atau Yeshua. Ketiganya, setiap kali kita terjumpa nama Joshua, Yehoshua atau Yeshua, atau Yesus atau Yesus dalam kitab suci, maka itulah nama Mesias Hamasyiat kita, yaitu Yeshua. Lagipun Yeshua adalah transliterasi yang paling tepat dari bahasa Ibrani Yod Hai Sin Ain. Yeshua artinya keselamatan. Yeshua bukan nama. Yeshua adalah sebuah nama, sebab ada nama Yahweh, nama Bapa di sorga. Mari rujuk Strong's Hebrew Dictionary H3442. Ada catatan istilah Yeshua, bukan nama tetapi tetap menyebutnya Yeshua. Bunyi sama dengan sebutan Yeshua. Saudara dan saudari, apakah Yeshua itu adalah nama sebenar Hamasyiah? Ada catatan lagi dalam Strong's Hebrew Dictionary dalam H3091, sebutan untuk Yeshua ialah Yeshua. Yeshua ialah He will save, artinya dakwaan mereka bahwa nama Mesias adalah Yeshua itu tidak betul, sebab bunyi sebutannya saja ialah Yeshua, sama dengan Yeshua. Yeshua adalah bahasa Aram untuk Yehoshua Joshua. Pada hal nama Yehoshua yang sebenar ialah Yahushua. Para imam Masoret Yahudi telah pindah Yah ke Ye pada Tetragrammaton. Alasannya untuk elak nama singkatan Yahweh, iaitu Yah, yang terlalu suci itu disebut. Golongan pro-Yeshua mendakwa kononnya Yeshua itu bunyi sebutannya ialah Yeshua, tetapi bunyi sebutannya yang sebenar ialah Yeshua. Menurut Kamus Ibrani Strong H3442 H3091. Saudara dan saudari, Yeshua artinya keselamatan. Yeshua hanyalah suatu istilah, tidak layak diangkat jadi nama bagi Hamasyiah, sebab tiada nama Yahweh dalam Yeshua. Nama sebenar Hamasyiah ialah Yeshua. Kenapakah nama Yeshua sangat penting? Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 ILT 3. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 43 ILT 3. Bagi Dialah semua nabi bersaksi bahwa melalui namanya setiap orang yang percaya kepadanya telah menerima penghapusan dosa. Saudara dan saudari, percaya atau tidak, Anda bebas buat pilihan semada kembali menyebut Yeshua Yahweh dalam ibadah Anda atau menolak dia. Aku hanya sekadar memperingatkan Anda
agar tiada penyesalan di penghakiman akhir zaman. Sampai jumpa lagi. Shalom.